Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Wahyuni. Video ini berisi strategi inovatif membuat pembelajaran bahasa Inggris berbasis teks lebih menyenangkan. Menurut data hasil PISA atau Program for International Student Assessment, bahwasanya ternyata pendidikan kita di bagian literasi masihlah sangat minim. Murid-murid sayangnya masih sulit memahami bacaan atau menarik kesimpulan secara kritis. Kemudian hal tersebut sesungguhnya dapat kita atasi dengan pembelajaran berbasis teks. Sayangnya pembelajaran berbasis teks terutama untuk pelajaran bahasa Inggris sendiri seringkali dianggap menjadi momok untuk sebagian besar murid. Tantangan yang sering dihadapi guru terkait dengan pembelajaran berbasis teks ataupun literasi di dalam kelas yaitu kurangnya minat peserta didik kita atau murid kita untuk belajar memahami teks, apalagi dalam pembelajaran berbasis teks digunakan untuk mapel bahasa Inggris. Yang kedua yaitu tidak siapnya guru tersebut membuat pembelajaran yang kreatif. Kemudian yang ketiga adalah tidak adanya tersedia sumber daya ataupun media pembelajaran yang interaktif. Kemudian yang keempat yaitu berupa pengawasan dari keluarga maupun sosial terkait dengan penggunaan media sosial secara serampangan, sehingga hal tersebut berdampak pada kemampuan literasi murid kita. Kemudian yang terakhir yaitu dengan kelas yang mempunyai kemampuan memahami bacaan yang teknologi. Sebelum memasuki kelas, guru akan menyiapkan media pembelajaran yang nantinya akan digunakan di dalam kelas. Media tersebut dapat berupa potongan gambar maupun potongan teks. Kemudian, guru akan melakukan kegiatan awal sebelum memasuki kegiatan inti pembelajaran, guna menyiapkan kondisi peserta didik sebelum memasuki pembelajaran. Ice breaking juga dilakukan untuk mendapatkan fokus peserta didik. Yel-yel diharapkan dapat menciptakan suasana kelas yang menyenangkan juga rileks. Kegiatan literasi dan merangkum bacaan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid dan juga menambah wawasan dan pengetahuannya terkait bacaan tersebut. Pada kegiatan diferensiasi proses, memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya. Ada yang belajar dengan gaya auditori, ada juga yang dengan gaya visual, ada pula dengan gaya audiovisual. Diharapkan dengan hal ini, murid dapat memahami teks lebih baik. Pada pembelajaran kolaboratif dan autentik, mengandalkan kerjasama yang berfokus pada pengalaman belajar yang nyata dan relevan. Kegiatan berikutnya yaitu presentasi hasil kerja yang interaktif, di mana pemberian informasi kepada audiens, kemudian audiens didorong untuk berpartisipasi dan ikut berdiskusi terkait hasil dari presentasi. Selanjutnya, pembelajaran dengan menggunakan metode pendekatan multimodal atau teks bergambar. Pendekatan multimodal atau teks bergambar yaitu metode pembelajaran yang menggabungkan elemen teks atau verbal dengan elemen visual atau gambar untuk menyajikan informasi secara lebih komprehensif dan efektif, sehingga murid dapat memahami dan menganalisis materi secara lebih baik. Selanjutnya, strategi literasi Story Reconstruction Game. Story Reconstruction Game adalah kegiatan membaca dan menulis berbasis teks di mana murid diminta menyusun kembali potongan-potongan cerita yang telah diacak menjadi urutan yang benar dan logis. Tujuannya bukan cuma menebak urutan cerita, tapi juga melatih kemampuan memahami alur, tokoh, setting, dan hubungan sebab akibat dalam teks. Pembelajaran berbasis proyek secara berkelompok yaitu metode pembelajaran inovatif di mana murid dalam kelompok bekerja sama untuk memecahkan masalah dunia nyata atau menciptakan suatu produk melalui serangkaian kegiatan ilmiah dalam batasan waktu tertentu secara kolaboratif bersama kelompoknya.
untuk melihat dan memahami isi dari teks yang telah diberikan oleh guru pada proyek tersebut. Selanjutnya, window shopping, gallery walk atau kunjungan karya, metode pembelajaran kooperatif di mana murid berkeliling melihat hasil karya kelompok lain yang dipamerkan untuk menambah wawasan dengan tujuan menilai dan merayakan apa yang telah dipelajari. Selanjutnya, guru menyiapkan media pembelajaran berupa puzzle yang akan digunakan nantinya di dalam kelas untuk menunjang pembelajaran. Gamifikasi pembelajaran menggunakan puzzle. Penerapan elemen-elemen permainan seperti penyusunan gambar ke dalam aktivitas belajar untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan hasil belajar murid dengan mengubah materi pelajaran menjadi tugas-tugas menantang yang disajikan secara berjenjang. Selanjutnya, scaffolding atau daftar kosakata penting dan teks sederhana. Scaffolding secara harfiah berarti perancah, yaitu bantuan sementara yang diberikan guru untuk membantu murid mencapai pemahaman atau keterampilan yang awalnya belum bisa mereka capai sendiri. Dalam konteks pembelajaran berbasis teks, scaffolding bisa dilakukan dengan cara menyediakan daftar kosakata penting dan menyederhanakan teks agar murid dapat memahami isi bacaan secara bertahap. Selanjutnya, role play atau bermain peran. Metode pembelajaran aktif dan interaktif ini di mana murid memerankan tokoh atau situasi tertentu untuk memahami dan menghayati suatu konsep, melatih keterampilan sosial, empati, dan pemecahan masalah dalam konteks yang menyenangkan dan imajinatif. Hal ini sangat sesuai dengan teks yang disajikan dalam bentuk naratif. Menggunakan media belajar interaktif non-digital. Memanfaatkan alat dan bahan pembelajaran yang tidak bergantung pada teknologi digital atau internet seperti buku teks, papan tulis, poster, model, atau alat peraga yang konkret ada di sekitar. Hal ini dapat membantu kita dalam memahami teks secara lebih maksimal. Melibatkan pemanfaatan objek nyata atau realia, menggunakan benda-benda sebenarnya dari lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran untuk memberikan pengalaman langsung, membuat materi lebih bermakna dan meningkatkan pemahaman murid tentang topik yang diajarkan. Menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari baik secara individu maupun berpasangan. Kegiatan pembelajaran yang bertujuan menguatkan pemahaman murid melalui pengajaran ulang materi baik oleh murid sendiri atau individu atau dengan bekerja sama dengan teman sekelas atau berpasangan. Seringkali menggunakan teknik seperti pembelajaran kooperatif. Adapun strategi yang dapat kita lakukan yaitu diantaranya menggunakan ice breaking, yel-yel kelompok, gamifikasi, ataupun kerja-kerja secara kolaboratif yang bisa saja kita gunakan untuk pembelajaran berbahasa Inggris kita di dalam kelas, difokuskan pada kegiatan memahami berbagai teks-teks yang ada di pelajaran bahasa Inggris tersebut. Nah, selain itu, kita juga dapat membuat peserta didik kita atau murid kita turut aktif atau berpartisipasi terlibat di dalam proses pembelajaran. Upaya-upaya strategi yang tadinya kita lakukan berdasarkan kegiatan-kegiatan pembelajaran berbasis teks menggunakan bahasa Inggris ternyata berdampak positif bagi murid kita. Hal tersebut dapat dilihat dari serangkaian kegiatan yang dilakukan. Ternyata pelibatan aktif peserta didik kita atau murid kita tersebut membuahkan semangat dan membuat mereka berpikir bahwa pembelajaran bahasa Inggris yang berbasis teks itu bukan lagi sebagai momok, akan tetapi sebagai sarana mereka untuk berkreasi, kemudian melakukan banyak hal dengan menggunakan pembelajaran berbasis teks tersebut secara berkelompok, secara bekerja sama. Nah, nanti diharapkan hal tersebut bisa mereka korelasikan di kehidupan mereka sehari-hari, yang pada akhirnya diharapkan pula dapat meningkatkan kemampuan literasi mereka, yaitu memahami bacaan, kemudian dapat menarik kesimpulan secara kritis terkait dengan bacaan yang mereka baca. Nah, kegiatan-kegiatan tadi yang juga merupakan kegiatan yang menyenangkan, semoga bisa terus dilakukan sehingga bisa berdampak baik untuk peserta didik kita atau murid kita di sekolah.